Oke, ya. Jadi kita awali dengan review patofisiologi sistem saraf. Khususnya adalah patofisiologi pada sistem saraf pusat gitu ya. Di mana kita tahu bahwa sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari apa saja, Bapak Ibu? Halo, ada apa aja yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat? Ada dua, yaitu otak dan medula spinalis ya. Oke. Sedangkan saraf perifer itu terdiri dari saraf somatis dan saraf otonom. Oke, di dalam saraf pusat sendiri itu otak itu dibagi menjadi cerebrum, cerebellum, dan batang otak, gitu ya. Sedangkan medula spinalis itu dibagi menjadi terdiri dari cervical, torakal, lumbal, sakral, ya. Kemudian di dalam sistem saraf perifer itu saraf somatif itu dibagi menjadi saraf simpatis dan saraf parasimpatis, di mana setiap masing-masing saraf ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Oke. Nah, kalau digambarkan ya otak itu seperti ini, tapi nggak berwarna-warni gini ya. Nah, ini tadi otak itu terdiri dari ini yang paling luas itu adalah cerebrum ya. Itu merupakan apa bagian otak yang paling luas. Lah, cerebrum sendiri nanti akan dibagi menjadi 4 lobus atau bagian ya. Paling depan ini adalah lobus frontal, kemudian samping ini temporal, tengah ini parietal, dan paling bawah itu adalah oksipital. Di mana di masing-masing lobus ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah cerebellum ya, atau kita mengenalnya sebagai otak kecil gitu ya kalau dulu belajar di apa SMP SMA gitu ya. Oke, kemudian paling bawah dari otak namanya batang otak ya. Nah, batang otak itu juga terdiri dari 3, yaitu yang paling atas itu adalah midbrain. Ini midbrain di sini. Kemudian bawahnya ini pons ya. Kemudian yang paling bawah itu medula oblongata. Nah, medula oblongata ini berbatasan langsung dengan medula spinalis khususnya di bagian cervicalis. Oke. Nah, ini berbagai macam fungsi di dalam masing-masing lobus gitu ya. Ini baru lobus saja itu sudah punya banyak fungsi ya. Untuk lobus frontal itu dikenal sebagai pusat untuk apa namanya perilaku. Kemudian selain itu juga di frontal itu sebagai pusat pengaturan pergerakan ya. Di situ ada area premotor dan ada area motorik gitu. Kemudian di temporalis, ini temporalis itu eh, sebagian besar itu fungsinya adalah sebagai area pendengaran ya. Nah, oleh karena itu di dalam temporalis itu terdapat eh, organ ini di temporal dan frontal atau kita kenal dengan temporofrontalis, ini ada namanya motor speech area, area yang mengatur kemampuan seseorang berbicara secara motorik ya. Saya ngomong keluar suara ini diatur oleh motor speech area atau kita kenal dengan area Broca ya. Ya, Broca ini yang titik ini. Sedangkan
di temporoparietalis karena berbatasan antara temporal dan parietal, ini ada namanya area auditori ya. Ah, sorry, auditori asosiasi ya. Jadi kalau kita mau berbicara tapi kita tidak mendengarkan pembicaraan lawan bicara kita, tentu kan menjadi tidak bisa karena kita tidak bisa menerjemahkan apa yang lawan bicara kita bicarakan. Nah, oleh karena itu di otak ada area namanya area Wernicke ya, ini yang ungu ini area Wernicke ya. Oleh karena itu, karena kita mendengar, kita bisa menerjemahkan, maka kita bisa paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Nah, sedangkan di sini ya, yang hijau ini yang tadi untuk mengucapkan secara motorik itu. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan sistem saraf pusat itu sering ditemukan terjadinya gangguan komunikasi ya di dalam kemampuan berbicara. Nah, itu Ini halo. import asring 12 TP. Oh ya, Mbak Mai. Oke, lah untuk eh, kemampuan berbicara ini, gangguan yang sering ditemukan, yang pertama itu adalah kesulitan berbicara. Kalau sulit berbicara itu bukan dipengaruhi oleh Broca ataupun Wernicke ya. Kalau kesulitan berbicara itu disebabkan karena ke apa kelumpuhan saraf kranial ke-12 ya. Saraf kranial 12 itu adalah apa namanya? Area eh sorry, hipoglossus kok area. Namanya hipoglossus ya. Hipoglossus itu mempersarafi lidah ya. Pada saat kita berbicara lidahnya kita pegang ya. Suaranya jadi gimana? Hello kan? Ya. Itu berarti kalau pelo atau kesulitan berbicara itu karena yang lumpuh saraf kranialnya, bukan Broca ataupun Wernicke ya. Nah, kalau dia yang terjadi kelumpuhan itu di Broca, maka seseorang itu akan terjadi namanya afasia motorik. Kalau tadi disfasia ya atau kesulitan berbicara. Kalau sini afasia, A berarti ketidakmampuan berbicara. Sama sekali nggak keluar suara. Ya, kalau brokanya yang mengalami kerusakan. Ya, tapi dia bisa paham. Orang lain ngomong itu paham, tapi dia tidak bisa berbicara. Sedangkan kalau yang merusak itu area Wernicke-nya, maka disebut sebagai afasia sensorik. Ya, kenapa? Karena dia sebenarnya bicara masih bisa, cuma dia tidak bisa memahami isi pembicaraan orang lain, ya, sehingga dia nggak bisa membalas apa yang dipertanyakan oleh lawan bicaranya. Nah, itu disebut sebagai afasia sensorik. Ya, keluar suara tapi tidak nyambung kalau diajak ngobrol begitu. Nah, kesemuanya itu dipersarafi di temporalis ya. Kalau area Broca itu temporofrontalis karena berbatasan antara temporal dan frontal, sedangkan Broca ini temporoparietalis karena berbatasan antara temporal dan parietal ya. Oke, kemudian area parietal ini disebut sebagai area asosiasi sensorik ya, sebagai pengenalan bagaimana seseorang itu mengenali kemampuan saraf sensorik, misalnya sentuhan, kemudian panas, dingin, nyeri itu adalah di lobus parietal. Sedangkan yang paling belakang ini lobus oksipital itu berfungsi untuk kemampuan melihat ya, makanya di situ ada visual asosiasi area ya. Jadi pada saat seseorang itu bisa melihat itu karena apa? Yang pertama karena ada cahaya yang masuk melalui pupil ya.
Dari pupil diteruskan ke retina, dari retina nanti masuk ke nervus kranial kedua, dari nervus kranial kedua atau optikus itu nanti akan diteruskan ke korteks cerebri pada hemisfer, sorry kok hemisfer, pada lobus occipital. Nah, di lobus occipital ini nanti akan diterjemahkan. Diterjemahkan, oh yang dilihat itu apa? Oh ini laptop, oh ini orang. Kalau sudah pernah lihat ya berarti mengenali dan sebagainya. Itu. Nah, di area frontal sorry. Di cerebrum ini juga selain dibagi menjadi empat lobus, di sini juga dibagi menjadi 2 hemisfer. Hemisfer itu belahan. Ya. Nah, ini kalau di belah tengah ya semua lobus itu kena. Nah, ini namanya hemisfer. Ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Oke, masing-masing fungsi juga berbeda ya. Kalau hemisfer kanan itu lebih ke kemampuan di dalam analitik, kemudian bersosialisasi, berkomunikasi. Sedangkan kalau untuk lobus yang kiri, hemisfer kiri, dia cenderung untuk dia kemampuan seni dan sebagainya. Oke, ini tadi ya. Oke. Nah, di dalam cerebrum itu selain sisi dominannya yang tadi kemampuan berbicara, bahasa, rasional, dalam berpikir, di situ juga ada bagian sisi non-dominan, yaitu untuk intuisi ya atau insight ya. Nah, masing-masing orang itu kemampuan intuisinya itu beda-beda. Ya, ada yang kemampuan intuisinya kuat gitu ya. Bisa karena apa? Karena dilatih. Bisa karena apa namanya pengalaman ya dan sebagainya. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke. Nah, fungsi otak ya. Sebagai otak itu berfungsi sebagai pusat regulator ya. Dia akan mengintegrasikan dan mengontrol seluruh fungsi di dalam tubuh. Ya. Kalau otaknya berhenti bekerja, maka organ-organ tubuh itu juga bisa saja bekerja secara sendiri-sendiri, tidak terkontrol, atau bahkan tidak bisa bekerja. Ya, selain itu di otak juga memiliki fungsi untuk sensasi, di mana fungsi ini itu berfungsi untuk menginterpretasikan apa saja yang diterima oleh saraf sensorik. Ya, oke. Kemudian di dalam otak juga memiliki fungsi untuk mengatur tingkat kesadaran. Ya, nah, tingkat kesadaran ini bisa berhubungan dengan bagaimana penerimaan terhadap diri dan lingkungan sekitar. Kemudian bisa juga berkaitan dengan kemampuan mempertahankan kesadarannya. Nah, di mana yang berpengaruh terhadap tingkat kesadaran pada manusia ini ya berada di reticulo activity system didukung dengan organ-organ yang lain. Oke. Kemudian sistem saraf dengan berjuta-juta neuron ya, di mana neuron ini sebagai unit terkecil yang bisa berfungsi untuk menggerakkan organ-organ yang lain. Ini secara anatomisnya tadi sudah ya. Oh, dibagi 2, otak besar dan otak besar. Otak dan medula spinalis tadi sudah, sorry. Ini apa? Nyabu. Oh. Oke. Bagaimana kerja sistem saraf ini? Yang pertama, sistem saraf itu akan bekerja melalui hubungan sinaptik
di dalam antar neuron yang ada di dalam tubuh kita ya. Makanya ada misalnya tangannya itu kesiram air panas ya. Nah, tangannya yang kesiram ini berarti kan ada stimulus nyeri. Nah, stimulus nyeri ini akan diterima oleh saraf sensorik yang ada di saraf tepi ya. Kemudian nanti dia akan disampaikan ke saraf medula spinalis gitu ya. Dari medula spinalis nanti dia akan ditransmisikan menuju ke otak ya, di mana ke otaknya itu melalui talamus, kemudian dari talamus nanti baru akan disampaikan ke dalam korteks cerebri sehingga dipersepsikan itu sebagai nyeri. Lah, bagaimana perjalanan impuls saraf ini bisa sampai ke korteks cerebri itu karena adanya hubungan sinaptik antar neuron ya. Nah, sinaptik itu celah di antara eh, saraf ya. Di saraf itu kan ada badan sel, kemudian ada dendrit dan ada akson ya. Nah, dari akson ini dia akan menyampaikan informasi dari satu sel ke sel yang lain. Nah, akson yang nempel ke tempat sel yang lain itu dinamakan sinap ya. Nah, celahnya ya karena celah ini cekung kemudian aksonnya nempel, nah cekungannya itu namanya celah sinaptik. Nah, di dalam celah sinaptik itu terdapat berjuta-juta neurotransmitter sehingga informasi yang disampaikan dari satu neuron itu akan cepat sampainya ke neuron-neuron yang lain karena ada bantuan neurotransmitter. Kemudian yang kedua, sistem saraf ini juga bekerja melalui jaringan sistem saraf perifer yang menyampaikan informasi menuju menuju ke saraf pusat itu sebagai informasi sensorik yang tadi saya contohkan nyeri ya. Begitu misalnya tangannya kesiram air panas berarti air panas itu stimulus ya diterima oleh saraf perifer yang ada di tangan. Oke. Kemudian saraf perifer ini dia akan mentransmisikan informasi yang tadi sudah saya ceritakan sampai akhirnya ke sistem saraf pusat khususnya di korteks cerebri. Itu informasi yang disampaikan itu semuanya adalah sifatnya sensorik. Kemudian setelah diterjemahkan oleh korteks cerebri bahwa korteks cerebri itu oh ini nyeri nih. Kalau ada nyeri berarti menghindar gitu ya. Maka korteks cerebri atau otak itu akan memerintahkan saraf motorik ya untuk berespon terhadap adanya stimulus nyeri tadi. Makanya orang kalau dikagetkan itu kan refleksnya dia akan menghindar. Kalau dikageti dari belakang gitu ya, kamu pegang gitu, kaget pasti responnya akan ini apa? Memukul gitu ya, karena itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Oke. Oke, kemudian setelah saraf sensoriknya itu menyampaikan ke korteks cerebri, di korteks cerebri akan memerintahkan saraf motorik ya, sehingga tadi kita menghindar. Nah, bagaimana pergerakan yang terjadi itu tentunya sangat disesuaikan dengan besarnya stimulus. Semakin besar stimulus yang diterima oleh seseorang, maka reaksinya juga akan semakin besar juga gitu. Coba Anda sedang masak gitu, motong-motong cabai gitu, tangannya keiris gitu ya. Nah, keiris pesonya kebetulan pesonya kurang tajam, keirisnya sedikit. Dengan motong-motong cabai pakai pisau yang besar, tajam, nah, kemudian keirisnya lebih dalam lagi atau bahkan terputus ya. Tentunya eh, rasanya itu juga akan berbeda atau reaksinya kok rasanya. Reaksinya itu pasti berbeda, lebih besar Gua pada pakai itu. saat terkena Bentar eh, ini lagi 2 kali deh. pisau yang besar. 9, 6 kali. Oke. Kemudian
Jaras konduksi pada badan putih medula spinalis ini nanti yang akan meneruskan impuls saraf tadi menuju dari saraf perifer ke saraf pusat dan dari saraf pusat ke saraf perifer ya. Jadi medula spinalis itu tulang vertebra kita. Nah, itu kan tulang yang melindungi. Di dalamnya itu ada saraf medula spinalis. Lah, saraf medula spinalis itu kalau dipotong melintang di dalamnya itu ada badan kelabu dan badan putih gitu ya. Atau white cell dan gray matter. Nah, badan putihnya itu dia yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari saraf perifer ke saraf pusat dan sebaliknya, dari saraf pusat menuju saraf perifer untuk saraf motoriknya. Kemudian pusat sinaptik pada badan kelabu medula spinalis ini sebagai mediator respon terhadap refleks. Kemudian bagaimana hubungan neuron yang rumit di dalam otak ini dia akan memfasilitasi untuk memulai dan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan dan menginterpretasikan impuls-impuls yang masuk ke dalam tubuh. Yeah. Nah, sistem saraf ini memiliki sifat alami di mana antar saraf itu saling ketergantungan. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan pada salah satu saraf khususnya di tingkat atasnya, maka akan menyebabkan kondisi patologis. Misalnya, ada pasien datang ke rumah sakit karena dia terjatuh dari lantai 2 misalnya. Kemudian terjatuhnya itu dia terduduk gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada saraf misalnya lumbal ke 1 gitu ya. Nah, maka kalau lumbal satunya itu terputus, maka impuls-impuls saraf yang tadi disampaikan oleh apa namanya? Yang ditransmisikan itu dia juga akan terputus ya, sehingga kalau sarafnya adalah saraf motorik, maka orang tersebut tidak akan bisa bergerak gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan disfungsi multisistem, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, karena ketidakpahaman terhadap kontennya. Oke, kemudian apabila terjadi gangguan sistem saraf, berpotensi untuk menyebabkan masalah-masalahnya itu bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena tergantung fungsi saraf yang mana yang rusak. Oke, maka fungsi saraf itu saja yang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana patologi di otak ya. Kenapa kok kita harus mengulang patofisiologis ini? Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan otak gitu ya. Oke. Manifestasi kliniknya atau patofisiologinya itu sebenarnya garis besarnya itu sama. Misalnya kerusakan otak ada di mana aja? Contoh penyakitnya apa saja? Terjadi kerusakan atau gangguan otak? Stroke. Stroke, betul. Apalagi? Epilepsi. Epilepsi agak beda ya, Bu, kalau epilepsi. Stroke. Meningitis, Bu. Oke, meningitis, meningoencephalitis, bisa. Terus SOL. SOL, betul. Cedera kepala. Nah, itu semua kan gangguannya di otak. Nah, patofisiologinya itu sama, ya. Sama-sama akibat gangguan di otak itu akan mengakibatkan iskemia pada otak. Itu. Oke. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya gangguan sirkulasi di otak yang sering kita temukan, ya. Nah, ini bisa karena adanya trombus, gitu ya. Trombus, mungkin trombusnya ini
dia ada di aorta atau ada di jantung, kemudian dia terlepas masuk ke sirkulasi darah, masuk ke otak, maka dia akan menyumbat pembuluh darah yang ada di otak, sehingga akan menyebabkan pembuluh darahnya itu awalnya terjadi aterosklerosis atau kekakuan. Lama-lama plaknya semakin banyak sehingga banyak oksigen yang tidak bisa masuk ke otak, ya. Oke, kemudian yang kedua itu karena emboli, ya. Emboli itu bisa karena lemak, ya, lemak bebas yang terlepas. Kemudian bisa juga komponen darah, gitu ya. Nah, komponen darah yang membeku, kemudian mengikuti edaran darah ke otak, gitu ya. Contohnya yang sering terjadi itu saat adanya apa namanya? Saat terjadi, aduh maaf kok sampai lupa. Saat terjadi gumpalan darah, misalnya kita pasang infus, kemudian pasiennya kok turun-turun ke turun ke kamar mandi sehingga darahnya naik, kemudian tidak segera dialirkan, akhirnya dia akan menggumpal sehingga menyumbat gitu ya. Kemudian ternyata perawatnya itu melakukan spuling gitu ya, spuling bukan disedot tapi ya, ngambil cairan sesuai dengan cairan yang diterima pasien, kemudian dia memasukkan menggunakan jarum gitu ya, mendorong. Nah, itu bisa berpotensi terjadinya emboli ya. Karena bekuan-bekuan darah yang ada di sel otak ini dia akan menyumbat ya, menyumbat pada pembuluh-pembuluh darah yang lebih kecil gitu ya. Oke, sehingga terjadi apa namanya emboli. Bisa juga udara dan sebagainya. Kemudian terjadinya perdarahan pada otak ya, bagian cerebrum sehingga kita kenal dengan cerebral hemorrhagik. Ya. Oke, kemudian nah, patofisiologinya ya, otak ini kan merupakan organ yang paling sensitif terhadap kekurangan oksigen dan glukosa. Makanya kalau kita seharian itu berada di ruangan tertutup karena mungkin rapat, mungkin kuliah gitu ya. Kemudian sirkulasinya kurang, kemudian dari pagi kita nggak makan, maka yang terjadi apa? Kita kehausan dan kelaparan, ya. Karena apa? Karena kurang sensitifnya penggunaan kadar glukosa. Ya, glukosanya sudah turun drastis gitu ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya itu apa? Sumbatan tadi. Oke. Oke, kemudian karena kekurangan glukosa dan oksigen ini juga bisa mengakibatkan otak itu menjadi terganggu karena oksigen dan glukosa ini, terutama glukosa merupakan nutrisi di dalam otak ya. Nah, kita kalau bekerja gitu sudah pagi gak sarapan jam 12 itu ya sudah keliengan dan pusing gitu ya karena apa otaknya kekurangan oksigen, kekurangan glukosa gitu ya. Oke. Makanya penting untuk menyeimbangkan kalori yang masuk dan yang keluar. Kemudian otak ini akan mendapatkan suplai darah yang berasal dari arteri karotis interna dan arteri vertebralis posterior. Yang kesemuanya tadi dia akan menuju ke circulus wheel untuk bergabung ya. Jadi kalau seperti dam air, penampungan air itu
Sikulus Will itu sebagai penampungan air ya. Setelah air diambil dari tanah kemudian dimasukkan ke penampungan, di penampungan itu nanti akan disalur-salurkan sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan apa tadi, Sikulus Will-nya tadi. Nah, darahnya akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh otak gitu ya. Oke, nah setelah Sikulus Will ini ada, darah disuplaikan ke otak, maka otak akan menjadi terpenuhi kebutuhan akan oksigen dan nutrisinya. Nah, pada kondisi yang normal, kedua pembuluh darah yang ada di otak tersebut diperkirakan mampu menerima 1/6 dari curah jantung kita, atau kalau kita hitung sekitar 20%. Ya, menggunakan sekitar 20% oksigen plasma yang tersedia. Kemudian adanya penurunan jumlah darah yang dikirimkan akan menyebabkan iskemia. Oke. Kemudian oleh karena kebutuhan metabolisme yang tinggi, gangguan metabolisme itu gangguan sirkulasi darah ke otak tanpa aliran darah lebih dari 5 menit, maka akan terjadi kerusakan yang sifatnya irreversibel atau kerusakan yang tidak bisa kembali lagi. Oke. Nah, untuk menjaga supaya suplai oksigen ke otak itu tetap selalu stabil, maka terdapat mekanisme autoregulasi yang memfasilitasi sirkulasi darah menuju ke otak. Oke, pada saat terjadi iskemik, maka akan terjadi penurunan oksigen, ya, kemudian menaiknya karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida itu meningkat, tentunya sisa-sisanya juga akan meningkat juga, ya. Oke. Nah, sisa-sisanya apa? Sisa metabolismenya itu bisa secara langsung atau bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah serebral, sehingga otak kita akan terlindungi dan tidak kekurangan oksigen. Nah, pada saat terjadi penurunan sirkulasi, maka terjadi secara hebat ini mekanisme autoregulasi ini akan mempertahankan supaya otak itu tetap mendapatkan suplai oksigen yang cukup, sehingga fungsi-fungsi otak itu akan tetap jalan. Nah, kalau tiba-tiba pensiun atau berhenti pensiun ya, maka kalau tidak ada autoregulasinya, maka langsung kekurangan oksigen, hipoksia, langsung iskemik, infak gitu ya. Nah, kalau yang ada itu sebenarnya ada autoregulasinya supaya tidak gagal di dalam mencapai kompetensi tersebut. Pada iskemia otak itu dapat disebabkan oleh berbagai gangguan, tetapi yang paling sering disebabkan oleh adanya okulsi darah, kemudian perdarahan, pembuluh darah otak, dan penurunan sirkulasi yang disebabkan karena adanya gangguan dari luar sistem saraf pusat. Oke, untuk perubahan patologis yang disebabkan oleh okulsi dan perdarahan pembuluh darah dan pecahnya pembuluh darah ini, maka ada 3 penyebab yang menyebabkan terjadinya iskemia. Penyebab karena adanya okulsi, adanya perdarahan, dan adanya patologi di luar sistem saraf. Kok bisa, Bu? Patologi di luar sistem saraf kok berpengaruh terhadap terjadinya gangguan pada sistem saraf tersebut? Oke, padahal gangguannya di luar. Contohnya apa? Contohnya pada pasien yang mengalami anemia. Nah, pada saat terjadi anemia itu kan
maka jumlah darah dan oksigen yang masuk ke seluruh tubuh itu berkurang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah oklusi pembuluh darah otak. Ya, oklusi pembuluh darah otak ini paling sering disebabkan karena tadi trombus, embolus, dan bisa juga karena arteri cerebralisnya yang gampang hilang atau dia belum digunakan. Oke, walaupun gejala utamanya terjadi, tentunya sangat tergantung dari area yang mengalami gangguan. Sehingga secara umum gambaran klinis yang terjadi itu dipengaruhi oleh sifat-sifat dari hal tersebut. Nah, trombus ini akan lebih sering berkembang pada individu yang usianya di atas 50 tahun. Dia munculnya gejala terjadi saat tidur, intensitasnya meningkat 48 jam. Oke, kemudian kalau emboli ini biasanya terjadi pada saat individu itu usia lebih muda dan terjadi kapan saja, ya, baik siang maupun malam maupun pagi saat tidur maupun saat aktivitas itu terjadinya emboli. Oke, nah ini gambaran apabila pembuluh darah dan otak dibuka, gitu ya. Nah, yang putih-putih ini adalah apa tadi? Atherosclerotic clot, ya, yang menjaga supaya pembuluh darah itu elastis, gitu ya. Nah, kalau terjadi aterosklerotik seperti ini, kan lubangnya nggak ada, ya, lubangnya semakin sedikit, maka akan berpotensi untuk terjadinya sumbatan. Nah, trombus untuk awalnya itu berbentuk hati. Sorry, trombus itu mulai terbentuk saat terjadinya kerusakan pada lapisan pembuluh darah paling dalam atau kita kenal dengan endotelia intima, ya. Nah, kalau di dalam pembuluh darah ini terjadi kerusakan atau perlukaan, maka eh, lemak, kolesterol yang lewat di dalam aliran darah itu akan nempel. Sehingga pembuluh darahnya jadi kaku. Kalau pembuluh darahnya kaku, maka kita kenal dengan aterosklerosis, ya. Nah, ini akan menyebabkan material-material berlemak itu numpuk dan membentuk plak pada pembuluh darah, sehingga akan mengakibatkan terjadinya iskemia pada pasien. Nah, plak ini dia akan terus berkembang, dia akan membesar dan menyebabkan terjadinya, maaf batuk, ya, menyebabkan terjadinya stenosis pada arteri, ya. Nah, stenosis ini akan mengganggu kelancaran aliran darah yang melalui arteri sehingga platelet-platelet itu akan menempel pada plak. Lumen pembuluh darahnya menjadi tersumbat dan akhirnya bisa beresiko untuk terjadinya infeksi. Untuk embolus sering berupa plak, ya. Embolus ini berjalan mengikuti sirkulasi cerebral, ya, sampai berhenti dan penyumbatan arterinya itu mengalami perubahan. Nah, patofisiologi ini adalah patofisiologi terjadinya sumbatan atau terhentinya aliran darah ke cerebral sehingga mengganggu proses atau sistem kerja di dalam otak. Oke, Oke, selain tadi ya adanya sumbatan karena tadi yang sudah saya jelaskan, terjadinya
iskemia otak itu bisa juga terjadi karena emboli di tempat yang agak jauh ya dari otak, karena ini terjadinya embolinya itu terjadi di arteri karotis ya. Nah, emboli ini kalau masih ada di sini, oksigen yang masuk itu tidak akan masuk ke otak ya. Sehingga nah, kalau ada sumbatan ini kemudian oksigenasinya terganggu atau terhenti, tidak sampai ke akar-akarnya, maka area yang mengalami kerusakan ini juga akan mengakibatkan defisit neurologi atau penurunan fungsi sistem saraf ya. Nah, yang biru-biru atau hitam-hitam ini adalah sumbatannya. Oke, kemudian saat ini diperkirakan iskemia otak sekitar 10% itu karena perdarahan. Perdarahan dan jaringan otak atau intracerebral hemorrhagic. Ya. Kemudian patologi yang terjadi biasanya tiba-tiba gejala puncak terjadi 2-24 jam pertama. Nah, perdarahan ini dapat disebabkan oleh pecahnya vena, kapiler, tapi paling sering tentunya adalah karena arteri. Nah, peningkatan tekanan darah, khususnya darah arteri atau kelemahan dinding arteri ini seperti pasien itu menderita aneurisme. Aneurisme itu dinding-dinding dari sel-selnya itu tipis, tidak elastis gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan tekanan darah arteri atau kelemahan dinding fasial dinding arteri seperti pada aneurisme tadi ya. Nah, ini paling sering terjadi pada saat kita menemukan kasusnya itu stroke hemorragik. Oke, ini bisa juga seperti ini, pecah pembuluh darah, kemudian ulangi lagi. Oke. Nah, selain patologi yang berada di dalam sistem saraf, itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya terjadinya iskemia, tapi dia di luar sistem saraf, ya. Nah, yang pertama itu karena penurunan curah jantung yang terjadi akibat penurunan kemampuan jantung atau menurunnya volume cairan. Oke, kemudian berkurangnya tekanan oksigen pada arteri ini sebagai akibat penggangguan berkurangnya tekanan oksigen pada arteri akibat gangguan pertukaran gas pada paru itu juga berakibat terjadinya iskemia. Kenapa? Karena pada saat pertukaran gas itu terganggu, tentunya yang banyak itu adalah CO2 ya, sehingga itu tidak menghasilkan energi yang banyak karena dia hanya cukup satu saja, sehingga akan mengganggu sirkulasi darah ke otak. Kemudian berkurangnya transportasi oksigen akibat anemi. Nah, ini sangat korelasi banget gitu ya. Karena pasiennya mengalami gangguan di sistem saraf, kemudian oksigen yang ditransportkan kurang, ya tentunya yang masuk ke organ-organ yang ditransporti itu ya akan berkurang. Kemudian akibat iskemia sel ini akan mendapatkan energi melalui glikolisis anaerob ya, yang menghasilkan sedikit energi. Karena apa? Pada saat kita menggunakan energi itu berasal dari sumber lain, yaitu anaerob, tidak menggunakan oksigen, itu 1 mol glukosa sama dengan 1 ATP. Ya, padahal kalau pakai aerob itu bisa beratus-ratus kali lipat.
Oke, akumulasi asam laktat yang mengakibatkan situasi cairan sekitar itu menjadi asam. Oke, kemudian kalau sekitar sekitarnya itu secara Weber asam, ya berubah jadi asam, maka aktivitas-aktivitas sel itu bisa diturunkan. Oke, sehingga ini terjadilah perubahan potensial elektrik membran sel yang menyebabkan inflamasi akibat pompa kalium natrium dan perubahan gradien kalium transmembran, ya. Nah, kalau pompa kalium natriumnya terbuka, maka gradien kalium transmembrannya itu dia juga akan terbuka, ya. Sehingga 2 natrium dari ekstrasel akan masuk ke dalam intrasel dan 1 kalium itu akan keluar ke intrasel sehingga kandungan elektrolitnya itu seimbang. Oke, kemudian berikutnya, ya, akibat perubahan-perubahan ini maka akan terjadi perubahan transmembran sehingga mengakibatkan penurunan fungsi sebagai dosen. Akibat iskemia, sel ini akan mendapatkan energi melalui glikolisis anaerob, ya, sehingga akan menghasilkan sedikit energi. Ini tentunya karena energinya sedikit, maka fungsi otak juga akan menurun. Berpikirnya menjadi lebih lambat, aktivitasnya menjadi lebih lambat, ya, dan sebagainya. Nah, pada keadaan iskemia secara progresif, ini tentunya dihubungkan dengan terjadinya aterosklerosis, ya, kekakuan di dalam pembuluh-pembuluh darah serebral, ya. Nah, karena kaku, jalannya lambat, gitu ya. Apalagi di lapisan intima pembuluh darahnya rusak, maka platelet dan sisa-sisa metabolisme yang lewat ke situ akan nempel jadi plak, gitu ya. Nah, kalau sudah nempel, tentunya dia akan menyumbat, ya. Nah, tanda awal sering terdeteksi dini dengan adanya gangguan sistem saraf ini eh, bisa karena iskemianya sifatnya irreversibel. Irreversibel artinya dia terjadi kematian tapi reversibel, bisa pulih kembali, ya. Nah, paling sering kita temukan itu TIA. Trans ya, TIA transiskemia attack, ya, biasanya berlangsung sekitar 5-30 menit, ditandai dengan terjadinya defisit neurologi vokal, contohnya adalah kelemahan otot, baal, gangguan bicara, dan pemahaman, serta gangguan pendengaran, penurunan penglihatan, dan vertigo, yang sifatnya adalah irreversibel, bisa pulih kembali. Oke. Iskemia yang lama ini bisa menyebabkan kerusakan neural yang sifatnya irreversibel karena saat suplai darah ke otak menurun, maka akan terjadi anoreksia yang menyebabkan disfungsi neural dan nekrosis sel atau kita kenal dengan infak sel otak. Nah, gejala klinisnya tergantung area mana yang mengalami kerusakan. Nah, iskemia ini terbatas pada area hemisfer otak. Dia tidak menyebabkan paralisis otot rangka kontratelar dari area yang mengalami infak. Kemudian selain itu juga eh, terjadinya perluasan area upper motor neuron, ya. Nah, sehingga kalau upper motor neuronnya itu mengalami kerusakan, maka pasiennya itu akan mengalami flasid, ya, atau lemes, gitu ya. Kemudian beberapa waktu terjadinya peningkatan tonus otot, maka berikutnya akan spastis, kaku, ya. Nah, kalau kita mengkaji pasien stroke itu, ya, kita biasanya ketemunya udah kaku, ya, karena sudah
sudah terjadi peningkatan tonus otot. Nah, ini maka geraknya itu akan semakin meningkat atau terjadi spastis ya. Refleksnya akan semakin meningkat walaupun kita pukul tidak kena di area apanya di areanya di ini sarafnya pas tapi dia sudah berefleks, sudah bergerak gitu ya. Nah, ini terjadi karena apa? Terganggunya inhibisi impuls yang berasal dari lower reticuloformatio. Oke. Nah, manifestasi klinik yang muncul itu nyeri kepala, vertigo itu paling sering ya dan paling banyak. Oke, hemiparesis, hemiplagi ya. Terjadi kelumpuhannya separuh tubuh gitu ya. Hemiparesis itu ya sama dengan hemiplagi. Kemudian pasien itu merasa bagian tubuh satu sisi itu tidak berguna. Nah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya apa namanya hemiplagi, hemihipestesi atau gangguan sensibilitas satu sisi. Jadi pasien itu bisa satu matanya itu kurang tidak bisa memperhatikan tentang gangguan sensibilitas sesisi ini. Kemudian bisa terjadi afasia sensorik kalau rusaknya area Wernicke, afasia motorik kalau rusaknya area Broca, dan bisa juga afasia global. Nah, kalau afasia global itu kan eh, gabungan ya antara motorik dan sensorik. Kemudian bisa terjadi disatria atau kesulitan berbicara, tadi sudah saya sampaikan, berarti ada kelumpuhan saraf kranial ke-12. Kalau disfagia, sulit menelan, itu menelan kan tidak hanya perlu otot-otot wajah, tapi juga apa namanya apa kelumpuhannya ini bisa juga terjadi pada alis, wajah, separuh ya. Sehingga kalau senyum menjadi tidak simetris, alisnya kalau diangkat tidak bisa dan sebagainya. Untuk kesulitan menelan itu saraf kranial ke-9, ke-10 sebenarnya dan 12 ya. Ini dan 12. Oke, kemudian hemianopsia, diplopia, homonimus hemianopsia atau kehilangan lapangan pandang satu bagian ya. Sehingga seringnya orang tersebut akan mengabaikan pada bagian tubuh sesisi karena merasa itu bukan bagian dari dirinya. Kemudian amforosis sintesis ini em, pasien mengabaikan anggota tubuh sesisi tadi sudah mual muntah ya. Mual muntahnya bisa macam-macam, bisa karena apa namanya? Ada perangsangan pada pusat muntah yang ada di trigger zone gitu ya. Ya karena adanya peningkatan TIK ya atau yang lain sehingga mengakibatkan pasien itu mual dan muntah. Kemudian perubahan status mental atau tingkat kesadaran, baik kesadaran kualitatif maupun kesadaran kuantitatif. Ini gambaran patofisiologisnya, tapi bisa lebih dalam lagi. Ya, pada saat terjadi stroke, stroke-nya ini karena emboli ataupun trombus sehingga akan mengganggu perfusi. Ya, perfusinya menurun, iskemianya juga akan akan terjadi iskemik sehingga membutuhkan sehingga pada saat terjadi metabolisme itu tanpa oksigen ya sehingga terjadilah metabolisme anaerob ya. Nah, sisa dari metabolisme anaerob itu asam laktat free fat acid atau asam lemak bebas itu sifatnya asam ya karena sifatnya asam maka kalau
jumlahnya berlebih akan menyebabkan terjadinya asidosis ya. Oke, kemudian bisa juga karena tadi pompa kalium natrium dan gradien kalium transmembrannya terganggu sehingga cairan itu banyak berada di dalam intrasel karena ion positif di intrasel itu kan kalium. Ion positif di ekstrasel itu paling banyak dominan natrium. Nah, supaya kalium dan natrium intrasel dan ekstrasel itu menjadi seimbang, maka ada itu pompa natrium kalium dan gradien kalium transmembran. Nah, kalau itu berfungsi, maka jumlahnya seimbang. Cairan intrasel dan ekstrasel seimbang. Tapi kalau tadi karena asidosis kemudian tidak berfungsinya pompa natrium kalium dan gradien kalium transmembran ya, natriumnya banyak masuk ke intrasel tetapi kalium tidak bisa keluar karena gradien kalium transmembrannya tertutup. Maka konsentrasi cairan di intrasel itu ion positifnya lebih tinggi. Nah, kita ingat bahwa cairan itu akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sehingga cairan-cairan di intravaskuler akan ditarik ke interstisial, cairan di interstisial akan ditarik ke intrasel. Sehingga selnya itu menjadi bengkak atau udem. Nah, pembengkakan sel, nah itu bisa terjadi peningkatan TIK. Ya. Oke, kemudian pada perdarahan juga demikian. Apalagi kalau terjadi perdarahan, kemudian perdarahannya itu di ventrikel, darahnya itu banyak di ventrikel sehingga mengakibatkan jumlah cairan di ventrikelnya itu meningkat, maka akan terjadilah hidrosepalus, ya. Nah, hidrosepalus juga akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial karena kita tahu bahwa yang mempengaruhi tekanan intrakranial itu adalah jaringan otak, kemudian darah, dan cairan cerebrospinal. Nah, kalau salah satu di antara tiga ini meningkat, yang lainnya tidak diturunkan, maka tekanannya akan meningkat. Hidrosefalus berarti cairannya meningkat. Kalau tadi yang edema cerebral berarti selnya yang meningkat, ya. Itu sehingga kalau terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya tekanannya akan semakin meningkat, akan mendesak ke bagian otak paling bawah yaitu batang otak. Nah, kalau terjadi pendesakan pada batang otak ya, kalau melewati stentorium ya, maka akan terjadilah herniasi. Ya, oke, ya ini. Nah, tekanan intrakranial itu tekanan yang terjadi di dalam rongga tengkorak ya. Kalau kita itu kan tengkoraknya itu eh, sudah apa? Sudah tertutup fontanelnya sehingga tidak bisa eh, kalau isinya berlebih itu tidak bisa ukuran kepalanya jadi bertambah ya. Tentunya kalau isinya berlebih ya akan mendesak ke bawahnya ya sehingga terjadilah peningkatan tekanan intrakranial ya. Nah, pada kondisi yang normal, halo Pak Pak Reno nih, Opo Reno. Ya, pada kondisi normal tekanan intrakranial itu antara 4 sampai 15 mm air raksa. Nah, tekanan ini berasal dari mana? Desakan dalam kavum kranial ya, oleh darah, jaringan otak dan cairan cerebrospinal yang tadi saya ceritakan. Oke, nah, tapi pada saat terjadi perubahan di antara jaringan otak, cairan cerebrospinal dan darah ini, tubuh itu punya autoregulasi, tidak langsung TIK meningkat gitu enggak. Tapi ada autoregulasinya yang kita kenal dengan Monro-Kenly hypothesis. Halo Pak.
Nah, Monroe-Kenley hipotesis itu terjadi kalau di antara jaringan otak, darah, cairan cerebrospinal itu ada salah satu yang meningkat, maka dua yang lain akan diturunkan. Misal nih, terjadi edem sel, ya, edema sel berarti jaringan otaknya yang meningkat, maka aliran darah ke otak itu diturunkan, pembuluhnya vasokonstriksi. Produksi cairan cerebrospinal juga akan dikurangi sehingga jumlahnya ini masih tetap sama. Nah, maka tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Tapi kalau misalnya ini jaringan otaknya ini udemnya semakin bertambah, ini darahnya semakin sedikit, cairan cerebrospinal makin sedikit, gitu ya. Nah, darahnya yang mengalir ke otak semakin sedikit kan hipoksianya semakin bertambah. Hipoksia bertambah, udemnya juga akan semakin bertambah. Maka kemampuan autoregulasinya gagal. Maka terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Oke. Nah, peningkatan tekanan intrakranial itu sering disebabkan karena adanya cedera kepala, penyakit cerebrovaskuler, tumor, infeksi, dan sebagainya. Oke. Nah, pada saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial, itu akan terjadi kompresi pada vena, sehingga darah itu akan mengalami stagnan. Ya. Nah, dengan darah mengalami stagnan, dan TIK itu semakin meningkat, maka aliran darah ke cerebral itu semakin turun. Nah, perfusinya menjadi terganggu, tidak adekuat. Karena perfusinya menjadi tidak adekuat, maka upaya tubuh untuk meningkatkan itu dia akan meningkatkan frekuensi nafasnya sehingga PaCO2 itu akan menjadi meningkat, ya. Nah, PaO2-nya turun, pH-nya turun. Ya, berarti apa ini, Pak? Bu? pH turun, PaCO2 turun, PaO2 turun, PaCO2-nya meningkat. Maka terjadi apa? Dosis. Asidosis. Dosis respiratorik. Iya, Sorry. betul, tepat. Asidosis respiratorik, ya. Oke. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah serebral dan edem yang semakin menambah TIK. Sehingga otak itu akan terdesak atau displace ke bawah tadi ya, mendesak ke tentorium, maka terjadilah herniasi ya. Nah, herniasi otak ini karena terjadinya desakan pada batang otak. Nah, di batang otak itu ada pusat vasomotor, ya, arteri cerebralis posterior, nervus oculomotorius, corticospinal pathway, dan serabut reticuloactivity system. Nah, karena adanya desakan pada area tersebut, maka terjadilah penurunan tingkat kesadaran karena reticular activity system kan salah satu fungsinya adalah mempertahankan tingkat kesadaran. Ya, karena pusat vasomotornya mengalami penekanan, maka akan terjadilah perubahan peningkatan tekanan darah ya. Terutama sistoliknya itu naik tinggi tapi diastoliknya itu tidak sebanding peningkatannya sehingga jarak antara sistolik dan diastolik itu menjadi lebar. Oke. Kemudian karena untuk memenuhi tadi tubuh kekurangan oksigen, maka tubuh otomatis akan meningkatkan frekuensi nafasnya. Respiratory rate-nya menjadi meningkat ya. Oke. Kemudian karena tadi penekanan vasomotor, arteri cerebral posterior, ini akan mengakibatkan nadi itu menjadi menurun, yaitu bradikardi. Dan suhu tubuh ya, karena penekanan ini juga menekan pada pusat pengaturan suhu di hipotalamus, biasanya suhunya itu akan semakin meningkat. Ya, suhunya semakin meningkat. Kalau biasanya pada pasien-pasien TIK, suhunya itu meningkat dan tidak berespon terhadap antipiretik.
Karena adanya desakan pada corticospinal pathway, maka ini akan mengganggu pergerakan, ya, sehingga pasiennya sering terjadi paresis atau kelemahan, ya. Nah, peningkatan TIK ini akan berjalan secara bertahap dan tekanannya itu maksimal dicapai pada waktu sekitar 36 dan 48 jam. Maka 36 sampai 48 jam itu disebut sebagai masa krisis. Krisis masa krisisnya. Kritis, ya. Masa kritisnya kalau dalam waktu kurang dari 40 jam itu bisa teratasi, ya biasanya pasiennya selamat, gitu ya. Oke. Oke, tanda gejalanya atau manifestasi kliniknya itu gelisah, ya, menunjukkan karena oksigenasi cerebralnya kurang. Oke, kemudian nyeri kepala yang hebat karena terdesaknya struktur yang sensitif terhadap nyeri di dalam cerebral, penurunan tingkat kesadaran karena tadi pendesakan pada reticular activity system, kemudian terjadi perubahan tanda-tanda vital atau kita kenal dengan Cushing trait, ya, karena adanya herniasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada herniasi, iskemia pusat vasomotor, maka terjadilah serabut-serabut vasokonstriktor itu terjadi penekanan sehingga akan mengakibatkan tekanan sistoliknya meningkat. Ya, jika terus berlanjut, TIK-nya semakin meningkat, tekanan darahnya itu turun. Yang awalnya itu tinggi, lama-lama bisa turun. Ya, karena tekanan pada pusat vasomotor. Ya, kemudian karena transmisi pada saraf parasimpatis melalui nervus vagus ke jantung yang meningkat itu akan mengakibatkan denyut nadi itu juga menjadi menurun, ya. Jadi sering juga kita temukan pada pasien-pasien dengan PTIK itu terjadi cekukan, ya. Cekukan itu kan sebenarnya karena teraktifnya nervus vagus, ya. Berarti hati-hati. Kalau cekukan terus-menerus tidak berhenti, itu bisa mengakibatkan bradikardi, bahkan bisa henti jantung, ya. Kemudian karena adanya herniasi, maka akan mengakibatkan terjadinya disritmia respiratori yang bervariasi tergantung dari kegagalan batang otak. Ya, sehingga sering kita temukan pernafasannya itu adalah sinus stop. Kemudian karena adanya penekanan pada hipotalamus, jadi peningkatan suhu yang tidak terkendali dan tidak respon terhadap antipiretik. Kemudian untuk gejala motoriknya akibat kompresi pada upper motor neuron pathway, yaitu traktus corticospinal yang tadi, maka impuls-impuls saraf yang menuju ke lower motor neuron itu menjadi terganggu, ya, sehingga mengakibatkan kelemahan otot yang sifatnya progresif. Kemudian akan ada refleks patologisnya positif, yaitu refleks Babinski, dan terjadi rigiditas, ya. Oke. Kemudian papil edem, ya. Papil edem itu akan bisa kita periksa kalau pakai funduskopi, ya. Kalau langsung nggak bisa terlihat, ya. Nah, atau bisa juga papil edem itu terjadi karena penekanan pada mata melalui cairan cerebrospinal, sehingga cairan cerebrospinal yang banyak tadi akan menekan pada bagian retina, ya, sehingga pupilnya itu menjadi midriasis. Nah, pasiennya terjadi gangguan penglihatan. Kemudian muntahnya proyektil. Kenapa kok muntahnya proyektil? Karena muntahnya itu langsung karena penekanan pada pusat muntah yang ada di trigger zone, ya,
di hipotalamus. Oke, sehingga muntahnya menyemprot atau proyektil. Tadi hiccuping sudah. Oke. Nah, apabila terjadi sampai sini dulu untuk tekanan intrakranial, ada yang dan iskemia, ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Tidak terlalu cepat apa enggak? Sedang Cukup. aja, Bu. Oke. Belum ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Nah, ini kalau terjadi kerusakan pada lobus, ya. Nah, kalau terjadi kerusakan pada lobus frontalis, maka akan terjadi kehilangan kemampuan gerak berbagai gerak tubuh ya, atau kita kenal dengan paralisis ya, oke, kelumpuhan atau kehilangan gerak. Nah, kemudian ketidakmampuan membuat urutan perencanaan ya, karena di frontal itu juga sebagai kemampuan untuk merencanakan sesuatu ya, sehingga orang yang mengalami kerusakan pada lobus frontal itu bisa kemampuan untuk membuat perencanaan itu menjadi tidak bisa. Oke. Kemudian kehilangan spontanitas ketika berhubungan dengan orang lain ya. Misalnya, oh kalau ketemu itu senyum, menyapa, itu menjadi tidak bisa. Oke. Kemudian kehilangan fleksibilitas di dalam berpikir ya. Nah, pada saat dia apa berpikir itu dia hanya bisa satu tema saja, tidak bisa kalau ngobrol kok berpikir. Kalau ngobrol itu ya dia satu tema, tidak bisa dia berganti-ganti gitu ya. Oke, dan di lobus frontal itu karena pusat perilaku. Nah, kalau terjadi kerusakan di lobus frontal biasanya juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku. Gitu. Ini ya pasiennya menjadi moodnya labil, kemudian perubahan perilaku tadi sudah, kesulitan menyelesaikan masalah, ya, ketidakmampuan mengekspresikan bahasa, ya karena di frontal dan temporal tadi ada broca, temporofrontalis. Kalau di frontalnya pas yang mengenai pada area broca, ya pasiennya mengalami afasia motorik. Ya. Oke, kalau di temporalis, ya, karena di temporalis itu bersifat lebih paling heterogen ya, bermacam-macam dibandingkan dengan 4 lobus yang lain, ya, karena di dalam temporalis itu terdiri dari 6 lapis neokortek dan 4 sampai 5 lapis mesokortek serta 3 lapis alokortek, ya, dengan hipokampus dan amigdala yang membentuk sistem limbik. Nah, gangguan pada lobus temporalis kanan ini bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi terus-menerus bicara, ya, tidak bisa berhenti berbicara. Kalau tadi kerusakan di broca kan dia tidak bisa berbicara. Kalau ini bicara terus, gitu ya. Jadi kalau punya teman kok ngomong terus ya, apa kemungkinan lobus temporalisnya rusak gitu ya. Iya. Nah, gangguan pada lobus kiri ini mengakibatkan pengerusan pada masa abu-abu di hipokampus, amigdala kiri dan girus parahipokampus kiri. Ya, sehingga ini akan mengakibatkan gangguan proses pikir. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami skizofrenia. Ya, nah, proses pikirnya terganggu.
Jadi pada pasien-pasien schizofren itu kan schizofren bisa disebabkan karena schizofren akibat apa? Psikologis atau kerusakan pada eh, anatomisnya. Oke, untuk kerusakan lobus temporalis ini bisa seseorang itu mengalami kesulitan mengenali wajah atau prosopagnosia. Ya, jadi antar wajah itu dilihat ya hampir sama sehingga dia sulit untuk mengenali. Ya. Kemudian kesulitan memahami kata-kata atau afasia atau kesulitan atau ketidakmampuan berbicara ya, baik afasia eh, motorik ataupun afasia sensorik. Kemudian gangguan atensi, seleksi atas apa yang dilihat dan didengar itu menjadi terganggu. Dia mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dan memvariasi objek dan kehilangan memori jangka panjang karena di lobus temporal itu salah satunya juga berfungsi untuk pengendalian memori jangka panjang ya. Pasiennya mengalami amnesia ya kalau kalau benturan di atau kerusakan lobus temporal bisa saja terjadi amnesia, baik amnesia jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan atau penurunan minat terhadap seksualitas, ketidakmampuan mengkategorikan objek ya karena tadi untuk menerjemahkannya terganggu dan perilakunya menjadi agresif. Kemudian yang berikutnya itu kerusakan pada lobus oksipital, maka fungsi lobus oksipital kan sebagian besar sebagai fungsi visual atau penglihatan. Tentunya dengan rusaknya lobus oksipital ya fungsi penglihatannya menjadi menurun. Nah, selain penglihatan itu bisa visus atau ketajaman penglihatan, bisa juga karena lapang pandangnya yang menurun. Kemudian karena penglihatannya terganggu, maka orang tersebut juga kesulitan di dalam menempatkan objek dalam lingkungan. Ya, mau naruh gelas ke dalam meja itu dia juga kesulitan karena tadi penglihatannya terganggu. Kemudian kesulitan mengenali warna atau kita kenal dengan agnosia color. Nah, pada saat terjadi kerusakan lobus oksipital, ini juga bisa membuat halusinasi, khususnya halusinasi visual, ya. Karena kan tadi penglihatannya menjadi tidak jelas, ya. Jadi lihat bayangan orang, nah dikiranya eh, benda atau mungkin daun bergerak gitu dikiranya orang ngintip dan sebagainya, ya. Oke, kemudian tidak akurat di dalam membuat objek. Jadi dia tidak bisa gambar, oh gambar gelas gitu ya, maka tidak berbentuk gelas ya. Dan buta kata-kata atau mengenal kata-kata. Kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan mengenali gerak objek atau movement agnosia. Nah, karena penglihatannya terganggu, tentunya ya tidak bisa menggambar dan menulis, membaca dan menulis atau aleksia dan agrafia. Kemudian kalau kerusakan lobus parietal ini eh, pasien itu menjadi tidak mampu memperlihatkan lebih dari satu objek pada satu saat. Dalam sekali pandang itu nggak bisa kita melihat beberapa objek, dia hanya fokus pada satu. Oke. Kemudian ketidakmampuan mengenal nama objek. Oh, ini HP, ini TV, gitu dia tidak kenal. Tidak mampu membaca atau aleksia, ya tadi sama dengan oksipital, itu karena area yang berbatasan antara parietal dan oksipitalis. Ya. Kemudian kesulitan membedakan kanan dan kiri. Pernah punya teman nggak yang dia itu nggak bisa membedakan kanan kiri?
Kalau mau ngomong kanan atau kiri itu harus menggerakkan tangannya. Oh, ini kanan, ini kiri. Lah, ini berarti menunjukkan gangguan di lobus parietal. Oke. Kemudian mengalami kesulitan di dalam berhitung atau kalkuli, kemudian ketidaksadaran bagian tubuh tertentu atau ruang gitu ya, sehingga pasien ini mengalami kesulitan di dalam perawatan diri. Ini sering kita temukan pada pasien-pasien skizofren ya. Pasiennya malas mandi, malas untuk berhias gitu ya, berantakan. Nah, ini karena memang bukan karena dari dirinya kepribadiannya, tapi karena di otaknya itu rusak gitu. Kemudian mengalami kesulitan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, mata sudah melihat mau mengambil benda, mau meletakkan misalnya gelas, ini sudah pas di meja, ternyata kurang, belum pas mejanya sehingga gelasnya jatuh dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk review patofisiologi sistem saraf pusat. Oke, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini yang saraf apa sensorik saraf medula spinalis. Oke, silahkan. Bu, boleh tanya, Bu? Boleh, Pak. Oke, Bu. Bu, saya pernah mendengar itu apa Siri Rate Scale itu untuk membedakan stroke hemorrhagic atau non hemorrhagic. Bagaimana itu bisa membedakan, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Kita belum masuk ke stroke padahal. Oke, ini ya. Untuk membedakan pasien itu stroke-nya adalah stroke iskemik atau stroke hemorragik, kalau di IGD itu dengan cara yang cepat, maka kita bisa menggunakan Siri stroke skor stroke Siri ya. Ini sebentar. Kalau untuk mengetahui pasti ya pastinya dengan pemeriksaan CT scan ataupun pemeriksaan MRI ya. Nah, tapi kan nunggu lama, padahal manajemennya bisa berbeda ya. Maka kita bisa hitung menggunakan skor stroke Siri ya. Lah, cara ngitungnya itu 2,5 itu konstanta ya. Angka-angkanya ini konstanta tetap ya. 2,5 kali derajat kesadaran. Kalau pasiennya itu komposmetis berarti kalikan 0. Berarti kan bagus. Ya, kalau dia somnolen kalikan 1. Kalau dia sopor atau koma kalikan 2. Berarti 2,5. Misalnya sopor ya 2,5 kali 2. Ditambah 2 kali vomitus. Kalau pasiennya ada muntah berarti dikalikan 1. Ya. Kalau tidak ada muntah kalikan 0. Kemudian ditambah 2 kali nyeri kepala. Kalau ada nyeri kepala 1, kalau tidak ada 0. Ditambah lagi 0,1 kali tekanan diastolik. Ya. Oke. Kemudian dikurangi 3 tanda aretoma. Ateroma. 3. Nah, jadi gini, dikurangi hasilnya dikurangi 12. Ya. Nah, jadi pemahamannya gini, untuk derajat kesadaran sampai dengan tekanan diastolik ini adalah menunjukkan ciri-ciri stroke hemorragik. Nah, sedangkan pertanda aretoma ini menunjukkan ciri pada pasien stroke non hemorragik. 3 ateroma lah. Ateroma itu apa saja? Gangguan sirkulasi sistemik ya. Contohnya pasiennya DM, pasiennya gangguan jantung ya, atau mungkin gangguan pembuluh darah. Nah, maka kalau ada itu 3 kali 1, kalau tidak ada kali 0.
ya, baru dikurangi 12. Kalau hasilnya skornya itu 1, maka lebih dari 1, maka pasien ini dimungkinkan terjadi stroke hemoragik. Kalau dia kurang dari 1, maka stroke non hemoragik ya. Karena kalau lebih dari 1, ini kan berarti stroke hemoragik karena tanda-tandanya ini banyak ya. Kalau kurang dari 1, berarti kan tanda stroke non hemoragiknya yang banyak atau stroke iskemiknya yang banyak gitu. Begitu Pak Ahmad. Ya Bu. Artinya kalau hemoragik itu lebih dominan dari segi muntahnya itu lebih dominan itu Bu ya dibandingkan dengan hemoragik. Penurunan kesadaran, muntah, nyeri kepala, diastoliknya meningkat, itu berarti ciri hemoragik gitu Pak. Iya, Bu. Semakin Makasih. ya, semakin banyak cirinya ini berarti kan menunjukkan bahwa dia mengalami stroke hemoragik. Begitu Pak. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Untuk gampang, untuk mengkaji, mengidentifikasi awal pasien itu mengalami stroke atau tidak, yang mudah pakai apa Pak? Bu? Cincinnati ya Bu. Apa? Cincinnati scale kalau di fakultas Bu. Oke, bisa. Atau dikaji dengan PACE. Kalau di rumah sakit ini HSS ini. Oh, HSS boleh. Itu kan harus mengkaji banyak ya Pak. Ini dengan cepat mencurigai bahwa seseorang itu stroke atau tidak, pakai FAST ya. Kalau HSS memang untuk memastikan benar dia stroke itu harus pakai HSS ya. Nah, untuk ini curiga ini stroke atau tidak itu bisa kita kaji pakai FAST. Mana ya? Ada enggak? Kaji. Sebentar kok. Mana ya? Kok atas ya? Nah, pakai FAST. FAST itu F-nya adalah, carinya dulu. F-nya apa? Facial drop. Face-nya ya, facial drop. Ya, ada enggak menunjukkan facialnya drop? Ya, kalau facial drop berarti menunjukkan adanya kelumpuhan saraf kranial berapa? Kelumpuhan saraf kranial ke-7. Ketiga Bu. 7 Pak. Ketujuh 7. ya, 7. Ya, itu. Ada enggak facial drop? Face. F. A-nya? Amtrip. Am. Ya. Kelumpuhan anggota gerak. Ya. Oke. Kalau terjadi kelumpuhan anggota gerak, itu menunjukkan kerusakan pada apa? Tadi loh. Lobus parietalis. Bisa lobus frontalis dan sorry. Dan corticospinal pathway. Kan dia yang mengatur jalur saraf motorik. Ya, oke. Kemudian setelah AM, S-nya adalah speech. Ya, betul. Speech-nya dilihat ada kesulitan berbicara enggak? Kalau tadi kesulitan berbicara berarti kerusakan saraf kranialnya berapa? Saraf kranial berapa?
Kesulitan saraf kranial kalau kesulitan Adalah berbicara, berarti kerusakan saraf kranial ke berapa tadi sudah saya sampaikan? 8, Bu. 8 auditori, Pak. Oh, Pendengaran, 3. pergerakan lidah. Kalau kita 9, ngomong lidahnya dipegang kan soalnya jadi pelo. 5, Bu. 5, trochearis. Mata, 12, ya. 12 hipoglossus. Itu mengatur pergerakan lidah. Nah, kalau ada berarti kan, oh ada tuh saraf yang lumpuh gitu ya. Oh, kalau dia sama sekali nggak bisa bicara, berarti terjadi afasia. Tadi kerusakan pada, apa kalau afasia motorik rusaknya di mana tadi? Afasia motorik rusaknya di lupa. Afasia motorik rusak di apa yo? Di area Broca. Afasia sensorik rusak di area Wernicke gitu ya Pak ya, Bu. Oke, kemudian berikutnya T ya, tes. Ya, tes kemampuan bergerak, kemampuan bicara, ya. Kemudian segera bahwa kalau ada tanda-tanda tersebut, maka kita perlu segera membawa ke rumah sakit. Gitu, Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri. Izin, Bu. Ya, silahkan Bu Natalia ya. Untuk kerusakan otak pada pasien dengan skizofrenia itu tadi, Bu, yang bisa Aku sampai halus. kurang dengar. Oh ya, untuk kerusakan otak pada pasien dengan skizofrenia itu, Bu, Oh, yang bisa menyebabkan sampai dengan halusinasi itu, Bu, berarti apakah obat-obat jiwa yang mereka minum itu hanya untuk mengendalikan yang sifatnya sementara kerusakan di otaknya itu, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, itu kayaknya lebih cocok ditanyakan di jiwa. Oke. Ya. Oh, obat-obat yang diminum itu tentunya akan apa namanya? Mengendalikan gejala yang dimunculkan sehingga pasien itu bisa menjalani hidup. Nah, sebenarnya bukan mengobati, ya ada yang sifatnya itu kan pasien skizofrenia kan nggak bisa sembuh ya, tapi dia bisa bisa hidup berdampingan dengan orang normal seperti orang normal. Kalau dia semuanya terkontrol, lah obat-obatan itu untuk mengontrol supaya gejala-gejala tersebut tidak muncul gitu Bu. Tapi bukan menghilangkan penyebabnya gitu ya. Cuma dikontrol supaya halusinasinya tidak muncul gitu. Kemudian apalagi selain halusinasi, rasa takut terhadap lingkungannya menjadi tidak muncul sehingga paham curiganya tidak muncul begitu. Itu Bu. Nanti kalau secara biofarmakologinya bisa ditanyakan di eh, mata jiwa nggih, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Ada lagi kah? Oh ya. Oke, kalau tidak ada eh, pengumuman sebentar ini ya untuk KMB itu maksudnya Departemen KMB kita akan mengadakan pakar. Kuliah pakar dengan pembicara itu Ibu Lina dari Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Itu temanya adalah eh, onkologi nurse navigator ya. Nah, di mana onkologi nurse navigator ini sekarang lagi digalakkan oleh Kemenkes ya. Ini program baru dan ternyata di luar itu sudah banyak dilakukan dan hasilnya itu hasilnya bagus untuk meningkatkan kesejahteraan pada pasien kanker ya. Nah, bagaimana eh, fungsi dan peran nurse navigator ini besok akan disampaikan pada kuliah pakar. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua baik yang ngambil mata ajar KMB, sekarang namanya MP ya, keperawatan dewasa ataupun yang tidak, itu semuanya wajib mengikuti nggih Bapak Ibu. Ya, ininya daring. Nanti besok-besok saya share untuk linknya. Acaranya itu hari Sabtu pukul 10. Ini ilmu yang baru dan sangat bermanfaat. Ya, apalagi Bapak Ibu sudah bekerja, ini kan nanti bisa sebagai masukan juga untuk perkembangan di ruangan Bapak Ibu semua. Maka kami harapkan semuanya ikut nanti eh, menjadi tambahan untuk penilaian ya sehingga Bapak Ibu silahkan menyimak, mengikuti dengan baik. Kemudian supaya tidak bingung-bingung banget, silahkan membaca dulu apa onkologi nurse navigator. Ya, sehingga pada saat hari Sabtu besok, Bapak Ibu silahkan tanya sebanyak-banyaknya. Beliaunya itu sertifikasi dari Mumbai, ya, universitasnya lupa saya namanya. Dari Mumbai India sama satunya lupa saya. Dua ada sertifikasi yang khusus nurse navigatornya itu. Belajarnya berapa tahun? Setahun apa setahun setengah gitu. Begitu nggih Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk besok mengikuti di kegiatan kuliah pakar ya. Kemudian di nanti kan ada link presensi. Link presensi itu supaya Bapak Ibu memperhatikan, nanti ada sedikit resume ya, resume cuma 50 kata. Tuh. Dan foto untuk Zoom-nya seperti biasa kalau kita ikut-ikut Zoom itu. Oke. Itu yang mengikuti semua mahasiswa S1 keperawatan. Oke. Mungkin itu saja. Ini gratis, free, nggak bayar. Nggak usah mendaftar juga, semuanya langsung ikut aja. Dan jangan lupa nanti di akhir acara mengisi presensi, gitu aja. Itu nggih Bapak Ibu. Nggih, terima Iya, kasih. Bu. Ya, untuk perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi izin wabarakatuh. buka kamera sebentar, kita absen. Bentar, kamera sebentar, bentar. Nah, sebentar aja. Lampu dulu. Kalau akreditasi ditanyakan nanti, oh kuliah ada orangnya enggak itu. Gitu. Oke, yuk silakan semua fotonya dibuka, videonya dibuka. Ya, paling 3 menit. Oke, slide pertama dulu ya. Ayo buka lagi, buka Celastin, Pak Erwin, Mbak Ima. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Oke, slide berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Salah. Bentar. Oke, ya. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin live Wabarakatuh, ya. Bu.